Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh di kelas Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama Bapak Asep Riyana. Untuk biodata singkatnya dapat kalian lihat langsung ya di layar ya. Nah, menurut Bapak ini sudah cukup jelas. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya, setelah proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, kalian harus bisa memahami pengertian, tujuan, dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Yang kedua, kalian juga harus mampu menjelaskan isi teks deskripsi yang kalian baca atau kalian dengar. Itulah target pembelajaran kita pada hari ini. Oke, paham ya targetnya ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, ini pertanyaan mendasar untuk materi kita pada hari ini. Apa pengertian dari teks deskripsi? Silakan, ada yang sudah tahu? Apa pengertian dari teks deskripsi? Silakan, ada yang sudah tahu? Oke, yang sudah tahu disimpan dulu jawabannya. Ya, kita tonton video dulu ya. Kita nonton video dulu. Silakan setelah ini kalian simak baik-baik videonya, kemudian kalian tulis. Kalian tulis 5 objek atau 5 hal yang kalian lihat dalam video tersebut. Konsentrasi, setelah ini akan Bapak putarkan video tentang Pantai Parangtritis. Oke, Bapak ulangi sambil menonton videonya, kalian tuliskan 5 objek atau 5 hal yang kalian lihat dan kalian temukan dalam video tersebut. Oke, cukup ya. Sudah dicatat 5 objek yang kalian lihat dalam video tersebut? Ada apa saja? Yang pertama apa kira-kira? Yang pertama, pantai. Ya, benar sekali ya. Dalam video tadi, kita sama-sama melihat adanya sebuah pantai. Yang kedua apa lagi? Tebing tinggi ya. Ya, itu juga ada dalam video tadi ya. Kemudian apa lagi yang kalian lihat? Ombak. Ya, kemudian air laut. Iya, atau air pantai gitu ya. Yang terakhir apa yang kalian lihat? Pemandangan yang sangat indah. Oke, itu 5 hal tadi yang kalian lihat dalam video. Sekarang, mari kita sama-sama menuangkan apa yang kita lihat tadi ke dalam suatu bentuk teks atau bentuk tulisan. Yuk, kita sama-sama. Nah, ini ya. Kita beri judul dulu. Kira-kira apa nih judul yang paling pantas? Misalnya, apa ya? Ini aja deh, indahnya Pantai Parangtritis. Nah, di sini silakan kalian tuliskan apa yang kalian lihat tadi ya. Oke, misalkan begini, pemandangan di Pantai Parangtritis sangat indah. Di sebelah kiri terdapat sebuah tebing tinggi yang dihiasi hijaunya pepohonan. Nah, pantai ini sangat bersih. Air lautnya berwarna biru dengan gradasi buih air
berwarna putih. Ya. Di pantai ini kerap datang desiran ombak yang mampu menambah keindahan, ya. Sungguh sangat indah pemandangan di pantai Parangtritis. Nah, jadi ya teksnya ya. Nah, teks ini berisi tentang apa yang sama-sama kita lihat dalam video tadi ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan teks deskripsi. Nah, kira-kira kembali ke pertanyaan awal. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi itu? Atau apa pengertiannya? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Iya, benar. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci, ya. Objek yang digambarkan tadi yaitu berupa pantai Parangtritis. Sampai sini paham kan tentang pengertian teks deskripsi? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang apa tujuan dari teks deskripsi. Ada yang sudah tahu? Apa kira-kira tujuannya? Iya, bagus sekali, ya. Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek secara jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Sampai sini paham tidak tentang pengertian dan tujuan teks deskripsi? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang berikutnya ya, yaitu tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi ada 5. Yang pertama, teks deskripsi itu selalu menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Ya, tentu tadi objeknya berupa pantai Parangtritis. Yang kedua, dalam penggambarannya, teks deskripsi itu selalu melibatkan panca indera. Ya, terutama indera penglihatan. Yang ketiga, teks deskripsi dapat membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri objek yang sedang dideskripsikan. Ciri yang keempat, teks deskripsi itu selalu menggunakan bahasa baku. Contohnya, dalam kata ganti orang pertama, maka yang digunakan dalam teks deskripsi itu adalah kata saya, bukan kata aku atau gue ya. Karena kata aku dan gue itu bukan bahasa yang baku. Sedangkan kata saya itu adalah kata baku yang sesuai dengan KBBI. Nah, ciri yang kelima, teks deskripsi itu selalu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Contohnya, dalam objek pantai Parangtritis tadi kan dirinci dari mulai pemandangannya, kemudian tebingnya, air lautnya, hingga ombaknya. Nah, itulah ciri-ciri dari teks deskripsi. Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Oke, sekarang tugas ya. Tugas pertama, nah itu kalian ringkas materi pembelajaran yang telah kita lakukan barusan ya. Kalian ringkas dari mulai pengertian teks deskripsi, tujuannya, hingga ciri-cirinya. Dan tugas yang kedua, silakan kalian kerjakan tugas yang tertera pada LK yang telah dibagikan oleh sekolah. Nah, jika dalam mengerjakan tugas nanti kalian menemui kesulitan atau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian dapat menghubungi Bapak melalui kontak yang sudah tertera di layar itu ya. Bisa menggunakan WA atau bisa juga menggunakan email. Insya Allah, apa yang kalian tanyakan akan Bapak jawab dan Bapak tanggapi. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi semangat, diberi motivasi, walaupun kita belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.